Pernah nggak sih lo ngerasa capek padahal seharian kerjanya sebenarnya cuman guling-guling doang di kamar? Padahal kan capek tuh kan identiknya muncul setelah tubuh kita ngelakuin banyak hal. Tapi kenapa ya kita tuh ngalamin rasa capek padahal kita nggak ngapa-ngapain? Nah, kalau misalnya lo pernah ngalamin rasa capek, meskipun lo lagi nggak ngapa-ngapain, lo coba inget-inget deh, apa yang lo pikirin dan apa yang lo rasain ketika nggak ngapa-ngapain itu. Nah, bisa jadi memang tubuh lo itu ya nggak ngapa-ngapain, tapi jiwa lo, mental lo itu capek dan ngelakuin banyak hal. Nah, mungkin jiwa lo atau mental lo tuh lagi mengalami sakitnya patah hati. Atau mungkin capek mikirin tugas, atau capek mikirin kerjaan, atau beban apapun sih yang sebenarnya dirasakan atau dilakukan oleh mental atau jiwa lo gitu. Dan ini sih kalau menurut pandangan Mind Body Connection, ini tuh bisa banget buat kita jadi ngerasa capek. Dan ya capeknya secara fisik. Kenapa bisa kayak gitu? Well, makanya gue bakal ngebahas nih tentang kenapa ya rasanya capek banget padahal kita tuh nggak ngapa-ngapain. Lo tonton video sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Nah, ada sebuah pandangan yang namanya adalah Mind-Body Connection. Kalau menurut pandangan ini, mind atau jiwa kita itu terhubung dengan tubuh dan bisa saling memengaruhi. Jadi, jiwa kita alias apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, apa yang kita percaya, dan gimana sikap kita terhadap suatu hal, itu bisa memengaruhi kondisi biologis tubuh kita. Begitupun sebaliknya, apa yang kita makan, pola tidur kita, olahraga yang kita lakuin, bahkan postur tubuh kita itu bisa ngaruh ke kondisi jiwa. Kayak apa yang kita pikirin dan rasain. Jadi berlaku sebaliknya. Jadi kalau kita lihat ke penelitian-penelitian yang ada, kondisi jiwa kita tuh memang bisa ngaruh ke kondisi fisik. Nah, ada salah satu eksperimen menarik dan terkenal yang menggambarkan banget fenomena ini. Nah, eksperimen ini nunjukin bahwa sebenarnya luka fisik yang terjadi pada mahasiswa itu bisa lebih lama sembuhnya kalau terjadi di masa ujian dibandingkan kalau lukanya terjadi pas lagi liburan. Nah, ini tuh mungkin terjadi karena, kenapa? Selama ujian, ya mahasiswa ngerasain stres yang lebih berat. Sesuatu yang, ya gue yakin sih lo bisa relate ya. Karena jarang banget ada orang yang mungkin nggak se-stres itu kalau lagi ujian. Atau mungkin seneng gitu, jarang. Nah, ketika kita stres atau ngerasa tertekan, tubuh kita tuh memfokuskan energi untuk menghasilkan hormon kortisol. Yang akhirnya bikin bagian tubuh lain, kayak sistem imun misalnya, itu kekurangan energi buat kerja. Dan tubuh kita ya alhasil jadi lebih mudah buat sakit, gitu. Dampak stres sendiri bahkan bisa ngaruh ke kromosom yang ada di DNA kita. Penelitian nunjukin kalau orang yang terus-terusan ngerasain stres sepanjang hidupnya itu bakal lebih cepat mengalami penuaan di salah satu bagian kromosom. Yang kalau menua, dampaknya adalah resiko ke berbagai macam penyakit, kayak misalnya sakit jantung, kanker, dan anemia, yang biasanya sih memang terjadi di usia tua. Kesimpulannya adalah gini sih, kalau lo tiba-tiba ngerasa capek, lo ngerasa susah makan misalnya, atau jadi malah kebanyakan makan, atau susah tidur, atau sakit tanpa sebab, mungkin masalahnya bukan cuma ada di tubuh lo, tapi juga di mental lo, di jiwa lo gitu. Contoh sederhananya adalah lo bakal lebih susah buat konsentrasi belajar atau kerja kalau lo belum makan seharian atau jam tidur berantakan gitu. Yang akhirnya ya malah buat diri lo makin sakit. Nah, kalau lo nonton video terbaru kita tentang pengaruh tidur terhadap produktivitas, lo bisa paham tuh sebenarnya gimana kurang tidur bisa bikin mulai dari memori kita terganggu ya, kreativitas menurun, kemampuan berpikir nurun juga gitu ya. Bahkan mood itu bisa jadi gak stabil gitu kalau kita kurang tidur. Makanya orang tuh sering bilang kalau mereka suka sensitif kalau misalnya memang kurang tidur. Nah, setelah paham nih bahwa mental gitu ya dan tubuh kita itu saling berkaitan, terus apa pelajaran yang bisa kita ambil? Well, yang pertama ya of course ya, jaga kesehatan fisik gitu. Makan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga juga yang cukup gitu. Tapi kalau memang kesehatan fisiknya itu ya nunjukin gejala serius ya jangan lupa ya buat pergi ke dokter juga. Tapi ini juga terjadi sebaliknya sebenarnya. Ya dalam jiwa yang sehat terdapat juga tubuh yang kuat. Jadi pesan keduanya adalah ya jaga kesehatan mental lo, jaga kesehatan fisik lo. Oke? Coba pelajari juga cara-cara menghadapi stres yang cocok buat lo. Gimana caranya? Ya persis banget sih kayak yang lo lakuin sekarang. Lo kan ke 1% belajar ya, nonton video YouTube-nya. Mungkin beberapa dari lo udah ikut webinar kita, udah ikut mentoring, konseling ya. Nah itu adalah cara-cara yang bisa lo lakuin buat menghadapi stres gitu. Karena gini, penyebab stres buat orang kan beda gitu ya. Jadi memang cara menghadapinya juga beda gitu. That's why kita udah banyak banget nih bikin video. Kita juga punya berbagai layanan kan. Lo tahu sendiri ya, ada mentoring, ada konseling, ada webinar, ada kelas online. Lo coba pelajari aja sih yang mana yang paling cocok. Dan ya kalau misalnya lo ngerasa bahwa oke, lo butuh nih layanan itu ya tinggal daftar aja ya di 1%.net.
Nah, buat lo yang suka punya masalah fisik gara-gara masalah kesehatan mental, atau sebaliknya, kayak misalnya tiba-tiba capek dan overthinking gitu ya, padahal nggak ngapa-ngapain, gue sih sangat nyaranin lo sebenarnya buat belajar tentang mindfulness gitu. Atau gimana caranya buat hadir ya dalam kesadaran gitu, penuh di masa kini gitu, di live in the present lah kalau bahasa Inggrisnya. Nah, dengan jadi mindful, lo bisa benar-benar sadar dengan apa yang lagi lo rasain secara fisik maupun mental. Kalau udah mindful ya bakal lebih mudah nanti buat sadar atau aware dengan apa yang terjadi sama lo secara fisik maupun mental. Termasuk bisa sadar, apa sih yang bikin lo jadi capek pas lagi gak ngapa-ngapain? Atau kenapa sih lo suka sakit perut gitu kalau diminta buat berbicara gitu di depan umum misalnya, public speaking gitu ya. Nah, kalau misalnya lo udah sadar, nah jadinya lo bisa lebih tepat nih dalam menghadapi masalah-masalah fisik atau mental yang lo alamin gitu ya. Dan kalau misalnya lo ngerasa lo butuh curhat gitu ya, atau lo ngerasa lo pengen nyelesain masalah lo tapi bingung gitu kan, gue sih saranin lo buat minta tolong sama orang lain gitu, minta bantuan gitu ya. Kalau fisik mungkin ke dokter, tapi kalau masalah yang ada di keseharian ya silakan lo bisa minta bantuan ke mentor-mentor dari 1%. Kadang ada gitu ya masalah yang ketika dihadapin sendirian gak ada habisnya gitu, karena sudut pandang kita ya terbatas gitu kan. Dan basically kita juga gak pernah kan belajar tentang hal-hal ini, tentang masalah ini di sekolah gitu. Jadi kita butuh yang namanya perspektif dari orang lain gitu, especially mentor, karena ya mereka kan sarjana psikologi ya, yang udah dilatih juga untuk melayani curhat-curhat klien. Dan lo bisa nyeritain tuh segala macam keluh kesah yang mungkin gak bisa nih lo ceritain ke orang terdekat. Entah karena mungkin lo belum menemukan orang yang pas gitu ya, atau karena mungkin ya bisa jadi lo gak puas aja cerita sama mereka gitu. Dan nanti mentor 1% juga bakal bantu lo buat nyari solusinya dari sudut pandang mereka. Dan memang selain lo bisa cerita dan nyari solusi, mentoring juga bakal ngefasilitasi lo dengan berbagai psikotes yang bisa ngasih sudut pandang lain tentang masalah yang lo alami gitu. Contohnya misalnya apa? Psikotes ini ya tes kesehatan umum misalnya, yang bisa ngeliat tuh tingkat stres lo kayak gimana, lo ada potensi depresi atau enggak gitu kan. Terus dilihat juga tes kepribadiannya kayak gimana, dan tes minat karir juga kalau misalnya lo memang bingung nih tentang passion lo apa, jurusan yang cocok apa, karir lo kayak gimana gitu ya. Nah, dan ya itu terakhir juga lo bakal dapat worksheet alias lembar kerja setelah sesi mentornya berakhir gitu, biar nanti ada follow up-nya untuk lo memang mastiin nih, untuk lo supaya ngelakuin hal-hal yang ngebantu penyelesaian masalah meskipun sesinya udah selesai gitu. Dan kalau misalnya lo ragu nih, lo bisa cek aja ya testimoninya juga di ya link yang udah gue taruh di deskripsi gitu. Jadi silakan dicek aja kalau misalnya lo ragu lo kayak gimana, cek dulu aja. Dan ya kalau misalnya mau nyobain ya silakan daftar aja ya. Lo bisa langsung cek di 1%.net atau klik link di description box di video ini gitu ya. Nah, karena ini lagi tanggal cantik, lo sebenarnya bisa dapetin kode promo nih yang ada di layar ya, silakan untuk ngedapetin potongan harga spesial dari kita. Oke, akhir kata, semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo ya untuk belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Semoga lo sehat, dan as always, gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di layanan konsultasi bareng mentor di 1%. Oke? Thanks.